Shalom, Renungan Harian Kamis 24 Maret 2022 dengan judul Tanda Penyertaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Dengan bahan bacaan 1 Samuel pasal yang ke-16 sampai pasalnya yang ke-18. Kisah heroik dalam Alkitab yang terkenal adalah Daud mengalahkan Goliat. Dari pembacaan Alkitab hari ini, kita dapat mengetahui alasan Allah memilih Daud menjadi raja atas Israel. Ketika Tuhan hendak memilih raja atas Israel, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel untuk memilih serta mengurapi salah seorang dari anak-anak Isai. Maka tampillah Eliab di depan Samuel sebagai yang sulung yang hadir pada waktu itu, disusul oleh adiknya Abinadab, Syama, dan keempat saudaranya yang lain. Tuhan berkata bahwa bukan Eliab yang dipilih Allah dengan perawakannya yang tinggi seperti yang dilihat Samuel. Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang dilupakan oleh orang tuanya namun diingat oleh Tuhan. Itulah Daud yang diurapi oleh Samuel di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dari ketujuh anak Isai yang hadir saat itu, tidak ada yang dipilih dan diurapi Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-10. Bahkan Saul pun yang pernah diurapi tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan sebagai raja atas Israel. Berbeda dengan Daud yang senantiasa diurapi Tuhan. Siapakah Daud sehingga Tuhan menilainya layak menjadi raja atas Israel? Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendaknya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Adanya iman membuat manusia berkenan di hadapan Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Iman Daud kepada Tuhan yang mengantarkannya pada kemenangan melawan Goliat dan bangsa Filistin. Bahkan dalam keadaannya yang berdosa, sehingga ia harus kehilangan anaknya dari Betsyeba. Namun, Daud tidak biarkan dirinya kehilangan imannya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 51, di saat Daud mengalami sepertinya Tuhan terasa jauh, tapi pada saat yang sama ia mendekat kepada Tuhan. Itulah iman. Daud minta supaya Tuhan tidak membuangnya, bahkan mengambil Roh Kudus dari hidupnya. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Urapan Roh Kudus menjadi tanda penyertaan Tuhan atas hidup orang percaya sehingga alami keberhasilan. Bahan refleksi untuk kita. Masihkah saudara alami penyertaan Tuhan di tengah pergumulan hidup saudara saat ini? Jika tidak lagi, maukah saudara menghampiri Tuhan dengan iman dan minta tanda penyertaannya atas hidup saudara? Power statement.
Jangan bermegah kalau pernah diurapi Tuhan, tapi bersyukurlah karena selalu diurapi Tuhan. Mari kita berdoa. Ku perlu Tuhan dalam hidupku setiap waktu. Baharuilah hatiku dan janganlah ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin.